Makin banyak tenaga kesehatan nakes yang terpapar COVID-19 di Jawa Timur, khususnya Surabaya. Hingga kemarin, sekitar 75 nakes diketahui berstatus positif corona. Sebanyak 12 orang di antaranya adalah peserta program pendidikan dokter spesialis PPDS di RSUD Dr. Sutomo. Data tersebut disampaikan Direktur RSUD Dr. Sutomo Dr. Joni Wahyu Hadis PBS, kemarin. Ya, memang karena tugasnya berisiko terpapar, jadi pasti ada yang positif COVID-19, katanya. Joni menuturkan, sejak Maret RSUD Dr. Sutomo rutin melakukan tracing para pegawai rumah sakit dites COVID-19. Hal itu dilakukan untuk mencegah persebaran virus. Hasilnya memang cukup banyak yang positif. Mulai kalangan staf hingga nakes. Kondisinya rata-rata berstatus orang tanpa gejala OTG, terkonfirmasi COVID-19, terangnya. Joni mengatakan, tidak semua dokter peserta PPDS tersebut menangani langsung COVID-19. Ada yang bertugas menangani pasien umum. Namun, risiko penularan COVID-19 bisa terjadi dari mana saja. Bisa dari dalam rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Saat ini kebanyakan gejalanya ringan dan sedang. Semua dapat penanganan, kata dia. Meski demikian, sudah banyak dokter PPDS yang terpapar COVID-19 yang pulang. Saat ini RSUD Dr. Sutomo akan terus melakukan tracing internal kepada seluruh pegawai rumah sakit. Sebab, setiap orang memiliki risiko terpapar COVID-19. Apalagi nakes yang risikonya lebih besar. Dokter ini kan risikonya tinggi. Mereka sebenarnya sudah menggunakan APD, alat pelindung diri, lengkap level 3. Justru yang paling banyak terpapar sekarang ini yang tidak merawat langsung pasien. Misalnya, tenaga administrasi, katanya. Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia, IDI, Surabaya Dr. Brahmana Askandar mengatakan, laporan sejumlah peserta PPDS di RSUD Dr. Sutomo terkonfirmasi COVID-19 memang sudah masuk. Saat ini, IDI Surabaya menggandeng Fakultas Kedokteran, FK, Universitas Airlangga, Unair, dan RSUD Dr. Sutomo melakukan mitigasi perbaikan pelayanan. Kami akan melakukan analisis. Mereka yang positif COVID-19 apakah terpapar dari RSUD Dr. Sutomo atau lingkungan keluarga atau sosial lainnya, katanya. Brahmana menuturkan, penularan bisa terjadi dari mana saja. Rumah sakit salah satu tempat yang berisiko besar untuk terpapar COVID-19. Namun, tidak sedikit peserta PPDS yang lingkungan keluarganya juga berdinas di rumah sakit tempat lain. Artinya di lingkungan keluarga juga punya risiko terpapar di rumah sakit tempatnya bekerja, ujarnya. Karena itu, penting sekali dilakukan mitigasi dan analisis penularan COVID-19 dari para peserta PPDS yang terpapar tersebut. Juga, menganalisis apakah korban yang terpapar memiliki komorbid atau tidak. Jika ternyata yang terpapar lebih banyak yang memiliki komorbid obesitas, mereka bisa ditempatkan di bagian lebih aman. Namun, sampai saat ini belum ada aduan ke IDI dari peserta PPDS, kata dia.